Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjut dengan pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan pertemuan 6 ya. Nah, lihat pertemuan 6. Bahan bisa Anda download sendiri. Saya akan sajikan tanpa mukadimah. Kita langsung ke topik, yaitu tentang penggunaan fungsi logika if. Nah, diperhatikan dulu keterangan saya ya. Ini contoh paling minim sekali dan mudah dipahami. Ya, dan bahkan nanti ada yang kompleks seperti ini. Ini ada, dan bahkan ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Fungsi if yang tunggal. Nah, gimana yang tunggal itu? Data cuman ini. Ya. Kemudian hasilnya, jenis kelaminnya seperti ini. Yang saya pertanyakan ini variabelnya X tetap wanita. Ini W wanita, ini P pria. Oke. Tapi yang satu ini beda. Apa yang jadi masalah? Nah, itu yang harus Anda ingat dulu di aturan ini. Ya, satu. Kemudian opsi 1, opsi 2. Nah, kalau kita lihat ini dulu, fungsi rumus tunggal ini rumus sudah ada. If C6, ingat kalau dia abjad pakai anting, dia menunjukkan wanita ya, dan hasilnya juga pria, walaupun hasilnya pria, tetapi karena dia dalam bentuk abjad, itu harus pakai anting. Dan lain dari pria, otomatis wanita. Nah, itu pernyataan soal yang ini. Nah, ternyata variabel yang dibaca hanya P, tetapi W untuk X juga keluar wanita. Jadi, yang salah apa? Nah, ini harus Anda pahami. Yang salah bukan jawaban, bukan juga kode. Nah, kita harus memahami logika. Logika yang sebenarnya apa? Ya, coba kita ganti ini dengan P. Otomatis P kan? Coba kita ganti ini dengan W. Otomatis W. Coba kembali ke X kembali. Tetap wanita. Nah, jadi bagaimana menggunakan if itu yang sebenarnya? Jadi, kalau rumus yang seperti ini kita buat, rumus ini benar. Lalu apa yang salah? Tidak ada yang salah sebenarnya, karena inputnya berbeda. Ya. Nah, jadi untuk yang ini saya buat di posisi sini aja. Supaya Anda paham kembali, sama dengan if, buka kurung, logical test, value if true. Dan jika tidak, yang salahnya. Nah, maka ini kita klik. Ya, seperti itu. Ya. Sama dengan tanda kutip, karena variabelnya P dan W, kita buat, P, kemudian, nah, perhatian lagi, titik koma apa koma? Lihat rumus yang ada di sini. Jadi kalau ini titik koma, jadi belum tentu di komputer Anda nanti titik koma, bisa saja koma. Nah, kalau dia benar P, maka dia otomatis benar pria. Nah, untuk lain dari ini, yang salahnya otomatis kita anggap wanita. Nah, seperti itu. Oke, ini otomatis begitu sama dengan ini. Ya, karena W terbaca di situ adalah X. Nah, itu. Oke, ini rumus yang seperti ini saya ulang. Jadi, rumus ini tidak salah, tetapi kode ini yang membuat hasilnya membuat tetap benar. Nah, jadi kalau dibaca ini yang salah apa? Ya, kalau menyalahkan itu salah kode jadinya. Karena kode yang harus masuk itu hanya 2 ini. Nah, itu kode yang harus masuk 2 itu. Ya, jadi ini harusnya diganti. Nah, saya hanya ngetes kenapa itu bisa salah dan benarnya, itu dia. Oke. Nah, ini pengulangan dari ini tadi, ya, makanya saya buat di sini sudah ada. Ini pengulangan ya. Ini pengulangan tetapi lain cara. Nah, lihat fungsi yang ini juga opsi 2. If C6 sama dengan P, maka pria, dan C6 sama dengan W sama dengan wanita.
Nah, ini file yang keluar. Nah, ini apa yang terjadi? Ya, dikopikan ke bawah tetap seperti itu. Nah, jadi di sini ditunjukkan dengan kondisi rumus yang ada ini, maka ditunjukkan sesuatu yang salah. Yang salah apa? Bukan jawaban juga salah, variabel juga salah. Nah, itu dia kalau dikopikan seperti ini. Jadi mana yang benar? Rumus benar, jawaban benar, tapi yang salah tetap ini lagi. Jadi mana yang benar, Pak? Ini benar, yang salah adalah inputan. Oke, opsi 1 ini juga benar, ini opsi 1 sama dengan ini. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sampai situ? Enggak ada, Pak. Oke, masih Iya, bisa Pak. dipahami ya. Oke, sekarang lihat ini penggunaan if tunggal dengan huruf. Ini penggunaan if tunggal dengan angka. Ini angka lagi, ya. Jadi angka yang masuk di sini adalah ini 1 dan 2. Sementara sama dengan ini tadi X ini 3 tetap wanita keluar. Jadi harusnya apa? Kalau harusnya 1 dia otomatis ini 1 otomatis pria. Kita masukkan 2 otomatis wanita. Jadi yang salah juga dalam inputan. Rumus sudah benar ini. Ya, cuman bedanya dengan yang ini tadi apa? Kalau ini pernyataan benarnya dengan abjad, kalau ini pernyataan benarnya dengan angka. Jadi angka itu dikunci dengan 1 dan 2 saja. Oke. Nah, kita lihat saja rumus aksinya. Ini rumus aksi benar. Rumus aksi ini juga benar sama dengan yang ini tadi. Nah, ini rumus aksi yang kedua sama dengan, nah bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi abjad atau huruf. Karena sekarang angka itu tidak pakai tanda kutip. Hasilnya yang pakai tanda kutip karena dia abjad. Jadi tolong dibedakan yang angka ini, ya. Jadi ini saya buat 3 kembali, sengaja seperti itu. Nah, ini file dia karena menunjukkan tidak ada variabel 1 dan 2 di sana. Ya. Nah, jadi tolong dipahami, rumus benar, ini rumus benar, ini rumus benar, ini yang salah. Karena kunci masukan hanya 1 dan 2. Bisa kita buat nanti dengan yang lain lagi, tambahnya lain dari itu dianggap error jadinya. Ya, atau 0 bisa kita buat. Oke, saya mainkan aksi ketiga. Sama dengan angka dan huruf tadi. Ini dimatikan. Sama dengan if, buka kurung, logical testnya ini. Sama dengan tanda, tidak pakai tanda kutip ya. 1, titik koma, pria, titik koma lagi, if F6 sama dengan 2, titik koma, wanita, titik koma. Nah, ini saya mainkan seperti ini. Lihat ya, titik koma. Lain dari itu bisa dianggap kosong, ya kosong seperti ini, atau tanda strip, atau 0, terserah. Nah, tutup kurungnya 2. Nah, ini dia. Nah, oke. Ini kosong dia. Kalau tadi ini false. Jadi kalau ini tetap keluar abjadnya. Nah, diperhatikan yang 1 itu. Oke, bisa ngerti ini aksi yang ketiga ini, aksi 3. Jadi rumus benar, yang tidak selalu benar itu karena datanya yang salah. Nah, itu. Oke ya. Ada pertanyaan untuk kode angka ini? Cukup? Cukup, Pak. Oke, nanti di otak-atik lagi ya. Nah, lanjut. Untuk pernyataan ini lagi, nilai ini sudah menunjukkan sesuatu nilai atau value ya, bukan nilai kuliah Anda saja, tapi boleh angka lain. Nah, ini nilai yang sudah kita rank. Ranknya berkisar 0 sampai 100 masukannya. Nah, kalau tadi ini P dan W, kalau ini 1 dan 2, kalau ini 1 sampai dari 0 sampai 100.
Jawabannya adalah gagal dan lulus. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, ini keterangannya, lihat, jika nilai besar dari 60 maka keterangan lulus, kalau tidak gagal. Jadi ini, rumus sudah ada, C17 besar dari 60 maka dibilang lulus, lain dari itu dianggap gagal. Nah, lihat satu ini. Ini 60, kenapa gagal? Nah, pertanyaan kan ini. Ada yang bisa komen? Harusnya 60 di sini gagal apa lulus? Gagal, Pak. Yang menyatakan gagal kenapa? Karena katanya lebih dari 60, berarti 60 itu nggak masuk. Oke, benar. Jadi dia gagal. Ya, oke. Jadi karena ini dibuat besar dari 60, maka dianggap dia gagal. Jadi 60 itu belum terbaca lulus. Kalau supaya terbaca lulus gimana? Nah, ini opsi 2 rumusnya. Nih, dilihat keterangan saya ini dan rumusnya ini. Nah, ini C17 besar sama 60 lulus dan kecil sama dari 59,9 itu dinyatakan gagal. Nah, baru itu dia. Ini yang menyatakan 60 gagal. Ya. Bisa dipahami beda rumusnya? Nanti Anda lihat. Ya. Nah, oke, ini sama dengan keterangan dan opsi 1. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas, silakan Anda pahami kembali, nanti lihat yang ada di sana contoh saya. Berikut, kita lihat di sheet berikut ini. Nah, ini keterangan di bawah sudah ada, tetapi saya sudah bantu sebagian, nanti Anda bisa mempelajari kembali dan copy paste dulu untuk sementara dan mengganti nama, tanggal pembelian, kode hanya tercantum di situ kode 1 sampai 5. Jadi ini mengikat sama dengan yang tadi 1 dan 2 ya. Jadi kalau inputannya diganti, maka enggak mau dia. Nah, ini tolong diingat ini. Ya sudah ketentuannya. Oke. Nah, saya tidak meneruskan ini sampai selesai. Ini sudah saya buat. Ini tolong dipahami keterangannya apa ini. Dia mencari jenis barang jika kode 1. Jika kode 2 apa? Nah, jadi kode 2 VCD, kode 3 TV, kode 4 tab, kode 5 radio. Ini rumusnya baru sampai VCD saya buat. Anda melanjutkan. Oke, bisa dipahami? Nah, lanjut. Saya lanjutkan ini. Ini untuk menyatakan jika kode 1 gajinya, bukan, harga satuannya berapa? Kalau kode 1, 21,5. Kalau kode 2 berapa? Ini belum saya lanjutkan. Anda yang melanjutkan sesuai ketentuan. Ya. Oke, lanjut. Untuk yang ini lagi, jumlah boleh Anda ganti-ganti. Ya, boleh ganti-ganti jumlah ini. Nah, lanjut. Untuk harga barang, nah, harga barang gimana caranya? Lihat keterangan di bawah. Di harga barang diberikan gimana? Nah, jadi rumusnya jumlah kali harga satuan, maka dapat ini. Ya. Kemudian ada diskon 15%. Diskon tentu dari harga barang. Nah, maka lompat seperti ini, 0, tergantung komputer Anda nanti ya. Kalau titik ya titik, kalau koma ya koma. Seperti itu. Nah, kemudian harga yang dibayar yaitu harga barang kurang diskon. Nah, itu dia untuk soal latihan 1. Oke, lanjut. Untuk soal latihan 2, diperhatikan ini. Nah, ini jurusan apa? Jadi kalau 051 nanti apa? Pemasaran, 052 akuntansi, dan seterusnya. Jadi itu yang keluar. Saya tidak menuliskan. Kemudian angka ini boleh Anda masukkan sembarang, tidak harus ngikutin ini. Nilai akhir apa keterangannya? Nah, ini dikalikan. Bobot nilai kuis kali nilai. Ya, mana yang bobot di sini? Bobot nilai kuis ini. Nah, dikalikan dengan ini. Cari ya. Saya tidak bantu. Grade menunjukkan ini. Jika besar sama, ini antara A sampai 0 sampai 40 E dan seterusnya. Dan ada kemungkinan konversi nilai lain seperti ini. Nah, Anda mau pakai yang mana silakan nanti. Oke. Nah, lalu keterangan ditentukan oleh 0 sampai 55 gagal.
56 sampai 100 lulus. Nah, itu dia yang harus Anda cari. Oke, ada pertanyaan untuk itu, untuk latihan sekarang? Ada pertanyaan? Esa, ada pertanyaan Esa? Buka kamera Anda. Enggak ada, Pak. Kamera saya udah buka, Pak. Oh iya, sorry. Tidak. Yang lain. Ini yang ramai-ramai ini di mana ini? Pak, saya lagi KMB, jadi saya KBM, jadi saya gabung sama teman aja, Pak. Saya Indah, Pak. Jaringan saya nggak dapat di sini, Pak. Nanti di ano aja. Oke. Dikonfirmasi. Dah, buka kamera Anda Oke, semuanya. Pak. Makasih, Pak. Ada pertanyaan enggak yang saya jelaskan tadi? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, ini saya nggak tahu yang KBM, karena kita masih suasana belajar, maka kerjakan latihan yang saya jelaskan tadi. Ya. Oke, silakan dikerjakan, lalu kirim di portal SIM Unida. Paham? Baik, Pak. Di zip ya, setelah itu di zip, baru masukkan ke portal SIM Unida, seperti biasa. Oke, Pak. Nah, nanti ada tugas 6, itu 1 minggu ke depan, dikirim di WAG aja. Ada tugas atau PR istilahnya saya buat tugas. Sudah saya kirim tadi ya. Jadi untuk yang malam ini silakan dikirim ke portal, silakan Anda kerjakan, Anda hanya tinggal copy paste, itu gampang. Oke, jawaban ditunggu di portal SIM Unida HCAD. Cukup sampai di situ? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya ending ya. Tidak ada, Pak. Oke. Tidak, Pak.